Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Selamat pagi para sanak kadang penggiat dan pejuang sidang Dewan Majelis Taklim Jemaah Yutubiah yang memuliakan kemuliaan sejati dan bukannya yang loyang-peyang bergoyang-goyang. Kalau ada pertanyaan siapa pembela pelaku korupsi yang pikirannya terkorupsi? Siapa yang membela pemimpin atau pejabat korup? Pemuja yang saraf otaknya terkorupsi sehingga menjadikannya tidak ngerti apa-apa, tapi berslogan, "Wong jadi pemimpin kok berarti nggak punya salah dong." Ya sudah melalui proses. Setingkat Nabilah, kata Basar, setingkat satu komen Rp50.000. Tentu saja ini bukan korupsi tingkat orang nggak bisa makan, tetapi korupsi yang muncul karena imbas sistem dan aturan yang bisa dikorupsi pula. Di situ korupsi tumbuh subur bukan semata karena pemimpin jahat, tetapi karena sistem yang memberi ruang tanpa batas. Ruang untuk menyalahgunakan kekuasaan serta rakyat yang seringkali permisif, diam, atau bahkan ikut menikmati cipratan hasil korupsi. Yang lebih dahsyat dan tragis, seperti yang disebut di awal, tidak ikut menikmati hasil, bahkan sebetulnya bagian dari korban, tapi ngotot membela pelaku korup. Seperti dikatakan oleh filsuf moral Immanuel Kant, "He who is cruel to animal becomes hard also in his dealing with man." Dia yang kejam pada binatang akan menjadi keras pula terhadap sesama manusia. Tetapi tentu saja bukan dalam bentuk kekerasan fisik. Kejahatan paripurna ialah yang secara lembut tak terlihat, memulai dari pikiran dan kesepakatan pikiran berupa aturan, sistem, bahkan undang-undang atau konstitusi. Salah satunya, misal membuat rakyat pasif, takut, atau bahkan saling serang karena yang dibela berbeda. Yang dibela adalah person, bukan nilai. Dari mana korupsi kelas itu berakar? Pada karakter yang membusuk, di mana kekuasaan dijalankan bukan sebagai amanah, melainkan alat eksklusif untuk melanggengkan keuntungan pribadi dan kelompok. Apalagi sistem demokrasi berhenti hanya pada sisi prosedur, yang juga bisa direkayasa dan dikorupsi. Belum sampai pada merit system atau meritokrasi. Para pejabat yang sudah kaya pun tetap korup karena korupsi bukan soal kebutuhan ekonomis, tetapi soal keserakahan dan ketakutan akan kehilangan kuasa. Dalam sistem demokrasi yang erat, jabatan menjadi investasi politik yang mahal untuk kampanye, membayar loyalis, dan mencuci jejak masa lalu.
juga tentu membayar para ahli, influencer, buzzer, cocomeo, etc. Hal ini membuat korupsi menjadi simptom dari kegagalan negara membangun integritas politik dan hukum yang setara. The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new. Tulis Mbah Kyai Sokrates. Rahasia perubahan adalah memusatkan seluruh energimu bukan pada melawan yang lama tetapi membangun yang baru. Jika Prabowo ngomong soal antek asing, persis seperti omongan seniornya Opung. Kita tidak tahu apa musababnya. Tapi sebagai presiden, omongan itu rasanya gimana gitu. Secara pemerintahan Indonesia selalu menjadi antek asing karena tekanan politik dan ekonomi. Menjadi antek asing tidak buruk selama untuk kebaikan. Negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru dapat dijadikan antek atau contoh karena mereka membangun sistem transparansi kekuasaan, perlindungan whistleblower, dan budaya malu yang kuat terhadap korupsi. Meskipun akan tetap berat jika sistem politiknya masih seperti sekarang, yang dikuasai orang kaya, lebih karena biaya politik demokrasi, bukan demokrasi politik, mahal. Indonesia bisa berubah hanya jika budaya politik baru dibentuk oleh generasi baru yang tak lagi memuja kekuasaan sebagai kemegahan, tapi sebagai tanggung jawab etik. Tentu saja itu hanya lahir dari partai yang memiliki ideologi yang jelas, kuat. Karena baru dan muda kalau pragmatis juga tidak laku. Ada contohnya di Indonesia. Kalaupun laku, tidak langgeng, temporer. Era Soeharto boleh berlalu, tapi jejak feodalisme dan mental feodal masih menempel kuat. Perjalanan 1998 ke 2025 ternyata hanya semacam rute melingkar. Setidaknya titik U-turn itu di tahun 2019. Konfusius mengatakan kekuatan sebuah bangsa lahir dari integritas rumah tangga. Revolusi anti korupsi harus dimulai dari meja makan atau keluarga, bukan hanya dari ruang sidang. Ungkapan itu berasal dari Daxue, The Great Learning, salah satu teks utama Konfusianisme, dan mengandung makna bahwa tatanan negara yang baik dimulai dari pribadi dan keluarga yang berintegritas. Seberapapun level atau tingkat latar pendidikan dan sebetapapun tingkat keberagamaannya, integritas. Loh, tapi Konfusius kan Cina kan komunis kan PKI, PKI kan ateis, nggak percaya Tuhan. Begitu biasanya ada yang nyolot. Lah, yang ngajak kerjasama dengan Cina siapa? Wong melihat Elon Musk kini mungsuhan sama Donald Trump saja, kita kebingungan. Dasar koruptor sejak dalam pikiran. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Hari nan ku jelang semesta doaku.